Shalom, perkenalkan nama saya Sandi Wuryawa dengan NIM 232201 dari Prodi Agroteknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi produksi padi dengan metode SRI dan jajar Legowo. Yang pertama itu metode SRI. Metode SRI adalah teknik budidaya padi yang mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air, dan unsur hara dengan cara yang ramah lingkungan. Teknik ini menanam padi dengan benih muda 5-10 hari setelah sebar, jarak tanam yang lebih lebar, pengairan macak-macak atau tidak tergenang terus-menerus, dan menggunakan pupuk organik. SRI ini bertujuan memaksimalkan pertumbuhan akar dan suplai makanan, air, serta oksigen untuk tanaman padi sehingga produktivitas meningkat. Adapun kegunaan SRI, yang pertama ini meningkatkan produksi padi, yang kedua menghasilkan padi berkualitas lebih baik dan tahan simpan, yang ketiga itu menghemat penggunaan benih dan air, dan yang keempat itu mendukung pertanian ramah lingkungan dan pemulihan kesehatan tanah. Adapun keuntungan dari SRI, yang pertama itu tanaman lebih tinggi, anakan lebih banyak, malai lebih panjang, bulir lebih berat. Dua itu tanaman lebih sehat dan tahan hama penyakit. Dan yang ketiga itu biaya produksi lebih rendah dan risiko ekonomi menurun. Nah, yang keempat itu memperpendek umur panen dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Adapun kelemahan dari SRI, yang pertama itu membutuhkan pemahaman teknis yang baik. Yang kedua itu perlu pengelolaan air yang cermat, dan yang ketiga itu penggunaan pupuk organik mungkin membutuhkan ketersediaan dan pengelolaan tambahan. Dan adapun metode jajar Legowo. Jajar Legowo adalah sistem tanam padi dengan mengatur jarak antar baris sehingga ada baris kosong untuk meningkatkan penetrasi cahaya dan mempermudah pengelolaan tanaman. Nah, adapun kegunaan jajar Legowo. Nah, yang pertama itu menambah populasi tanaman melalui peningkatan anakan, dan yang kedua itu mempermudah pemupukan, penyiangan, dan pengendalian hama. Adapun keuntungan jajar Legowo, yang pertama itu menekan serangan hama dan penyakit. Kedua itu meningkatkan produktivitas padi hingga 10-15%. Dan yang ketiga itu lebih mudah dalam pengelolaan usaha tani. Dan yang keempat itu mengoptimalkan cahaya matahari masuk ke rumpun padi. Nah, adapun kelemahan dari jajar Legowo, yang pertama itu membutuhkan tenaga tanam lebih banyak dan waktu lebih lama. Yang kedua itu baris kosong, rentan tumbuh gulma yang menyerap air. Dan yang ketiga itu membutuhkan benih dan bibit lebih banyak sehingga biaya naik. Jadi dari dua kombinasi ini, metode ini dapat meningkatkan efisiensi dan hasil produksi padi secara signifikan dengan pendekatan yang ramah lingkungan dan pengelolaan yang optimal. Sekian dan terima kasih.